Tempat saya magang merupakan salah satu instansi, yaitu Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang bergerak di bidang analisis laboratorium. Pada Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas atau UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang berfungsi membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan dan membantu Kepala Dinas dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah dan informasi lainnya, dan menyusun, merumuskan suatu kebijakan mutu, dan melakukan analisa parameter kualitas lingkungan dari kimia, biologi, maupun fisika. Sebagai mahasiswa magang, tugas utama saya di sini adalah membantu pembimbing saya dalam melakukan suatu pengujian. Di dalam video tersebut, kami sedang melakukan pengujian power of hydrogen atau pengujian pH. Kegiatan harian saya juga yaitu membantu para analis mencuci alat laboratorium setelah melakukan pengujian. Dan kami juga melakukan pengujian COD, pengujian minyak lemak, pengambilan sampel ke lapangan, dan berbagai macam pengujian lainnya. Di sini juga saya memilih laporan penelitian tentang analisis kualitas air sungai pada pabrik kelapa sawit Kabupaten Mukomuko. Latar belakang, limbah cair kelapa sawit merupakan salah satu polutan yang berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan, sehingga limbah cair industri minyak kelapa sawit mengandung bahan pencemar yang sangat tinggi, mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran yang ada di dalam air. Pada judul ini ada 9 parameter yang dimulai dari 1. Pengujian total dissolved solid sesuai SNI 6989-27-2019 dengan metode gravimetri. Hasil pengujian bagian hulu yaitu 162 mg per liter, hilir 248 mg per liter dengan kadar maksimum 1000 mg per liter. 2. Pengujian total suspended solid sesuai SNI 6989.3.2/2019 dengan metode gravimetri. Hasil pengujian bagian hulu 14 mg per liter, hilir 20 mg per liter dengan kadar maksimum 50 mg per liter. 3. Pengujian pH sesuai SNI 6989.11/2019 dengan hasil pengujian bagian hulu 8,49 mg per liter dan bagian hilir 8,48 mg per liter dengan kadar maksimum 6-9 mg per liter. 4. Pengujian biochemical oxygen demand atau BOD sesuai SNI 6989.11.2/2009 dengan hasil pengujian bagian hulu 14 mg per liter dan bagian hilir 17 mg per liter dengan kadar maksimum 3 mg per liter. 5. Pengujian chemical oxygen demand atau COD sesuai SNI 6989.2.2/2019 dengan hasil pengujian bagian hulu 51 mg per liter, bagian hilir 77 mg per liter dengan kadar maksimum 25 mg per liter. 6. Pengujian amonia sesuai SNI 06-6989.30.2/2005 dengan hasil pengujian bagian hulu 0,203 mg per liter dan hilir 0,29 mg per liter. 7. Pengujian minyak dan lemak sesuai SNI 6989.10.2/2011 dengan hasil pengujian bagian hulu 1100 mg per liter dan hilir 1500 mg per liter dengan kadar maksimum 1000 mg per liter. 8. Pengujian nitrit sesuai IK 0.15.29 atau IK atau LL atau 2018 dengan hasil pengujian bagian hulu 1,2 mg per liter dan hilir 0,9 mg per liter dengan kadar maksimum 10 mg per liter. 9. Pengujian nitrogen total sesuai JIS .0102.1993 dengan hasil pengujian bagian hulu 9,6 mg per liter dan hilir 14 mg per liter.
Dari 9 parameter pengujian analisis kualitas air sungai pada pabrik kelapa sawit Kabupaten Mukomuko, ini merupakan salah satu pengujian dari 9 parameter tersebut. Di sini saya melakukan pengujian total suspended solid. Dimulai dengan preparasi alat dan bahan yang dibutuhkan pada pengujian total suspended solid. Diawali dengan pemasangan alat vakum dan diletakkan kertas saring, kemudian dijepit, dan ini adalah awal pembilasan dengan 20 ml Aquades, lalu nyalakan alat vakumnya. Setelah pembilasan awal, masukkan ke dalam oven dengan suhu 103-105 derajat selama 60 menit. Setelah 60 menit selesai, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator. Desikator selama 60 menit. Kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat awal atau W1. Jangan lupa kertas saring diberikan nomor sesuai dengan sampel yang akan diuji. Ini adalah sampel yang akan dilakukan pengujian TSS. Letakkan kertas saring yang sudah diberikan tanda dan tuang sampel ke dalam gelas ukur. Untuk ukurannya yaitu tergantung bersih atau tidaknya air limbah tersebut. Kemudian bilas dengan Aquades sebanyak 30 ml. Masukkan kertas saring ke dalam oven selama 1 jam. Setelah 1 jam diangkat, masukkan ke dalam desikator dan tunggu selama 1 jam. Setelah di desikator, timbang kertas saring untuk mendapatkan W2. Kemudian dihitung menggunakan rumus gravimetri, yaitu W2 dikurang W1 dikali 1000 per volume. Untuk hasil dari analisis kualitas air sungai pada pabrik kelapa sawit Kabupaten Mukomuko pada pengujian TDS, TSS, pH, amonia, N total tidak melebihi baku mutu. Untuk BOD, COD, dan minyak lemak memenuhi standar baku mutu. Kesimpulan, pada sampel jika memenuhi baku mutu, keadaan sekitar lingkungan dan pabrik tetap terjaga sehingga aman digunakan untuk masyarakat dan ekosistem tidak terganggu. Jika sampel melebihi baku mutu, ekosistem perairan terganggu, yaitu organisme akuatik seperti ikan dan tumbuhan yang hidup di air dan akan membahayakan lingkungan maupun kesehatan manusia. Iya bang. Selama kamu magang di sini, apa pengalaman positif yang bisa kamu ambil? Pengalaman saya yaitu bisa belajar langsung dengan analis yang ada di laboratorium lingkungan hidup Bengkulu dan bisa menggunakan alat-alat laboratorium dan juga bisa melakukan pengujian sesuai dengan standar nasional Indonesia. Oh, semoga pengalaman yang sudah kamu dapatkan bisa berguna untuk kedepannya. Selama saya belajar di D3 Laboratorium Sains ini sangat membantu saya dalam menjalankan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung di sini. A few moments later. Bagi mahasiswa yang ingin lebih banyak lagi mempelajari tentang analisis laboratorium, boleh banget nih di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, karena kita banyak lebih mengetahui tentang analisis kualitas air dan pengujian yang lainnya.